mereka nyari orang yang udah pengalaman buat nulis paper. Jadi Oh. sebenarnya kalau yang sekarang kan ada Mm, syarat cum laude harus Iya, jadi penulis paper paper tuh, itu modal yang sangat gede banget tuh buat kalau mau lanjut S2 atau S3. S3. Kalau TELU itu IO. Jadi Oh, International IO. Office. Jadi Oh. kalau saya kan di kelas internasional tuh Hmm, ICAO. Isao, Nah, yes. biasanya antara ICAO dan IO nih suka upload Oh, info. info-info terkait mobility program, Mm, exchange atau short exchange. program. Halo teman-teman semua, balik lagi di Botram, obrolan teknologi rekayasa multimedia. Hai halo teman-teman semua, balik lagi di Botram, obrolan teknologi rekayasa multimedia. Bareng aku lagi hari ini, Muhammad Zamir Zidan, sebagai host pada episode kali ini. Balik lagi teman-teman TRM di Botram. Hari ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing lagi dengan narasumber yang luar biasa dan juga inspiratif. Kita bakal membahas topik-topik yang seru pastinya. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih ke teman-teman yang lagi nonton, mungkin karena kan ini kita kebetulan lagi di bulan Ramadan gitu. Gimana kira-kira teman-teman puasanya, semoga lancar-lancar ya. Karena hari ini berarti per kita tapping syuting hari ini tuh udah masuk puasa ke-10. Jadi semoga teman-teman lancar ya puasanya ya. Jadi mungkin sembari puasa gitu ngabuburit, mungkin nonton Botram bisa menjadi teman-teman buat teman-teman sekalian ngabuburit gitu di rumah. Nah, langsung aja teman-teman, hari ini kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa. Topik yang akan dibahas hari pun juga sangat menarik. Jujur, aku pribadi pun sangat penasaran topik hari ini teman-teman. Langsung saja kita sambut dulu bintang tamu kita hari ini, Ibu Yulisen Haryani. Halo Ya, Ibu, halo. selamat datang Bu. Yes, terima Gimana kabarnya Bu kasih. hari ini Bu? Alhamdulillah, baik. Walaupun kita puasa Bu ya, tetap Semangat ya. semangat Bu. Semangat lagi. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu udah Sama-sama. menyempatkan hadir ke Botram. Botram ini adalah podcastnya anak-anak TRM Ibu, Mm-mm. obrolan teknologi rekayasa multimedia. Jadi kita di sini bakal ngobrol sih Bu, lebih ke Mm-mm. ngobrol-ngobrol, sharing juga karena ternyata banyak sekali informasi yang kita sebagai mahasiswa tuh belum dapat gitu loh, Bu. Mm. Ada informasinya tapi kita nggak nyampe ke kita gitu Bu. Jadi harapannya hari ini bisa ngobrol-ngobrol sih Bu. Sebelumnya aku mau ini dulu Bu, berarti Ibu ini sekarang jabatannya, kalau jabatan fungsional tuh sebagai lektor atau asisten profesor ya Bu ya. Betul, Kemudian kalau strukturalnya sebagai kepala urusan kelas internasional. betul. Oke, mungkin Ibu mangga perkenalkan diri dulu gitu mungkin Bu. Ya. Gimana? Mangga Ibu. Iya, makasih. Ya senang sekali ya sebenarnya diundang ke sini. Pertama Mm. karena kalau di TRM mas saya jadi dosen baru lagi gitu ya. Iya benar benar Walaupun Bu. ngajarnya di TLU-nya mah udah dari 2000. Saya gabung ke IT Telkom tuh 2010. Oh, Ya, wah, jadi udah lama Bu. saya waktu dulu mah ada nama rekrutmen calon dosen. Jadi saya Hmm. lulus S1, Mm-mm. direkrut tuh untuk jadi calon dosen Oh, 2010. Jadi saya lulus oke. 2010 langsung. Saya lulusannya produk lokal nih. Dari Telkom ya Bu ya. Dari Telkom juga. Lulus 2010, Mm. masuk jadi calon dosen itu diangkat jadi dosennya 2014 sebenarnya. Jadi Oh, 2014 oke. ngajarnya dulu di FTE. Oh iya. Mm. Terus kemudian baru pindah ke FIT. Ke FIT. Nah, tahun ini rezekinya nih Rezekinya Bu ya. ketemu sama teman-teman di TRM, jadi seneng nih. DRM. Baru masuk terus langsung Iya. diajak podcast gini, jadi bisa kenalan ya Iya sama yang benar Bu. lain gitu ya. Mungkin nggak banyak, belum banyak yang kenal Mm. juga ya Iya sama benar saya Bu. di TRM Benar-benar. gitu. Ya, nama saya Yulisun Haryani, panggilannya Yuli atau ada biasanya Yulisun gitu ya. Oh iya. Ada sunnya Iya. gitu. Jadi biasanya di bawah Ibu Heeh. Yulisun gitu ya. Oke. Saya tadi ya Mm. lulusan S1 S2-nya di Di TELU, Italiu. S3-nya di Korea Selatan, Kwangwon Wow. University. Mm. Selain S3, oleh-olehnya juga bawa anak tuh pulang dari Oh, sana. wah, keren banget Bu. Iya, jadi saya suami lulusan Mm-mm. Korea gitu. Kalau Korea. suami dari S2 di sana, S3-nya Oh, juga di Korea, menarik. kerjanya juga di Korea. Oke. Saya nyusul S3 di sana gitu. Baru Wah. pulang 2023 sebenarnya. Oh, 2 tahun yang lalu lah Bu ya, 2 tahun yang kurang lebih Bu. lalu, iya. Oh, dua oke tahun oke. ini, iya 2 tahun yang Mm-mm. lalu. Nggak lama, terus saya diminta jadi kepala urusan kelas internasional sampai Oh, oke sekarang. oke oke. Gitu. Oke, Ibu, baik. Berarti selamat datang juga Bu di Ya, TRM. terima Senang banget kasih. kita kedatangan dosen baru teman-teman, Ibu Yoli yang Mm-mm. mulai aktif di TRM Bu ya, mulai tahun ini Bu ya. Ya, mm-mm. Oke, berarti Ibu sekarang itu tadi menjabat di
urusan kelas internasional Bu ya. betul. Ini nggak Bu, boleh disclaimer dikit nggak Bu soal kelas internasional itu apa Mhm. sih Bu? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu Oh juga atau gimana iya. gitu ya Bu? Jadi kelas internasional itu sebenarnya kelas yang sebenarnya isinya juga kebanyakan orang Indonesia, Oke. anak-anak Indonesia Iya. juga, walaupun memang ada yang dari luar atau biasanya yang Oh. lahirnya di luar dan tidak lancar bahasa Indonesia. Jadi Mhm. kelasnya memang conducting in English. Jadi Oh, semuanya pembelajarannya dalam bahasa dalam bahasa Inggris. Inggris Bu ya? Oh. Sebenarnya ini bocoran dikit mungkin ya. Gimana tuh Bu? TRM itu udah diusulin buat buka kelas internasional Wah juga wow, sebenarnya keren ya. banget. Cuma memang masih mungkin dalam Iya. tahapnya perencanaan Mhm ya, mhm. belum belum Wah, menarik menarik sih. Iya aplikasinya bener Bu. gitu. Makanya kemudian apa itu juga ya gara-garanya saya Iya, ditariknya ke ditarik TRM. ke TRM. Itu. Jadi kalau Oke sekarang oke. memang yang ada itu 10 program studi yang ada kelas internasionalnya. Jadi Oh, belum semua belum semua prodi, prodi Bu ya? cuman memang Mhm. cuman FIT yang belum ada kelas internasional nih. Kalau Mhm. fakultas yang lain ada walaupun minimal satu Oke. gitu. Nah, Oke oke memang oke. pembelajarannya dalam bahasa Inggris. Mhm. Kemudian mereka juga punya fasilitas mobility program namanya. Jadi Mhm. mereka harus minimal ada 1 kali ke luar negeri. Oh, Nah, jadi oke. bentuknya beberapa. Nah, itu nanti Mhm. akan saya share nih. Sebenarnya ada Ah, kesempatan-kesempatan iya Bu, itu juga nih buat bener 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 Bu. teman-teman gitu. Mhm mhm. Nah, karena ya, makanya nyambung sama Iya, kebetulan saya i di urusan kelas internasional, betul jadi mungkin betul. ada sedikit lah hal-hal yang bisa dimanfaatin sama Dimanfaat kelas teman-teman di TRM DTRM Bu gitu ya? ya, Oh, betul. oke menarik banget. Oke, berarti memang kalau di kelas internasional itu, teman-teman yang di kelas internasional itu mereka emang dapat fasilitas atau mobility Bu ya, untuk Iya, betul. langsung, merasakan pengalaman belajar ke luar negeri gitu Bu ya. Betul. Nah Mm-mm. mungkin, teman-teman yang di kelas reguler nih Reguler Bu ya, yang bakal betul. penasaran nih Bu. Nah jadi Mm-mm. itu topik yang akan kita bahas hari ini Bu, mengenai kesempatan kuliah ke luar negeri gitu. Mm-mm. Kalau kayak teman-teman di kelas internasional kan udah jelas, udah pasti ada kesempatan itu kan. Nah, Mm-mm. gimana nih teman-teman yang ada di kelas reguler Bu? Reguler. Iya. Mungkin sebelum itu Bu, kita masuk ke topiknya. Aku mau nanya dulu nih Bu, eh alasan gitu Bu, maksudnya kayak kenapa sih kita harus merasakan kuliah ke luar negeri gitu Bu? Kalau menurut pendapat Mm-mm. Ibu kayak gimana tuh Bu? Iya, ngapain sih jauh-jauh Iya, gitu ya, ngapain kuliah di jauh-jauh Bu? sini aja udah susah Iya. gitu ya, ngapain ke luar negeri Ini lagi aja gitu ya. maksudnya kayak di Telyu aja udah kan dari mana-mana kan Bu, ya, udah dari luar Luar Bandung gitu, Bandung ngerasanya dan udah jauh. Nah segala ini macam. keluar negeri tambah Keluar jauh negeri. lagi. Nah, itu gimana Bu? Dan kenapa Iya. kita harus ada gitu pengalaman kuliah ke Ini luar negeri? based on pengalaman ya. Iya Ya, Bu. ya saya juga S1 S2 di dalam aja gitu. Utik-utik Mhm, ngerasanya bener. kita udah sangat heterogen gitu ya. Mhm. Tapi ketika waktu saya nyobain tuh kuliah S3 keluar, terus keluar ke tempat yang bahasanya saya juga nggak ngerti. Jadi jujur waktu Betul. saya ke Korea, saya nggak bisa bahasa Korea. Oh iya Bu ya? Jadi Heeh. modal saya cuma bahasa Inggris doang, IELTS Oke. waktu itu. Iya. Jadi ke luar negeri itu nggak bisa sama sekali bahasa Korea. Baca Hangul juga bisa sih, cuman nggak Iya. tahu artinya gitu Iya, betul kan. betul Jadi pas betul. nyampe sana berasa yang buta huruf Mhm, lagi benar. gitu. Apalagi Korea maksudnya kayak hurufnya juga berbeda gitu kan Bu, bukan huruf Latin yang dipakai Bu. Betul. Ya jadi jadi ngerasain namanya buta huruf tuh gitu ya. Oh iya iya Bu. Ada huruf Tapi nggak bisa baca Bu ya? bisa baca tapi nggak ngerti Iya juga nggak ngerti artinya juga, gitu betul ya. betul. Gitulah mungkin ya Mhm. maknanya apa juga nggak ngerti gitu. Iya. Itu. Tapi yang saya rasain sih gitu. Mhm. Dengan keluar negeri itu pertama secara pengalaman akademiknya juga berbeda. Betul, setuju Jadi setuju. kalau di dalam negeri kan ya kita oh pasti ngebandinginnya ya gitu-gitulah Gitu-gitu gitu ya aja, gitu betul ya. Bu. Maksudnya di Mhm. jurusan ini kayak gini, jurusan itu Mhm. kayak gitu, fasilitasnya Setuju. kayak gini dan Setuju segala setuju. macam. Tapi kalau ke luar negeri kita bisa ngebandingin, oh kalau orang luar itu mereka cara belajarnya kayak gini loh. Oh Mereka iya. tuh nggak yang pinter-pinter amat, tapi mereka kok Mhm. bisa ya. Kalau orang Mhm. Korea mah rajin. Bener. Mhm. Kalau secara kemampuan itu misalnya kayak S1 di sana Mhm. itu nggak ada skripsinya. Oh, berarti Mereka nggak ada pakai apa gitu? capstone. Mereka bikin Capstone. project, Oke. ngerjain, mereka nggak bisa nulis. Tidak Oh, harus oke oke menuliskan oke. dalam bentuk Iya. Skripsi Bu skripsi. ya, iya iya. Nah, anak S1 kita waktu ke Mhm. sana udah ada pengalaman nulis Skripsi, skripsi. Jadi betul. bikin paper itu udah jago Jago, setuju. dibanding anak Dibanding anak-anak di situ Bu S1 ya? Korea yang di sana Oh, wah iya sebenarnya iya ya. menarik Jadi menarik. kita nggak kalah sebenarnya, cuman Mhm. memang mereka sangat rajin tuh. Jadi preparingnya tuh luar biasa. Mereka Mhm. bahasa Inggris nggak bisa. Oh, Mereka juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi oke. setiap mereka mau presentasi dalam bahasa Inggris, mereka akan nyiapin teks yang sangat banyak Mhm. dan mereka latihan Latihan berkali-kali dulu Bu. Oh, gitu. oke. Jadi yang saya perhatiin sih kita bukan kalah secara kualitas, tapi kerajinannya aja Kerajinan gitu. Bu Tapi ya? mereka emang luar biasa Oke. rajinnya. Oke oke. Dari sisi rajin, kerja kerasnya memang sangat. Mhm. Jadi kadang kita bisa menemukan hal-hal yang kayak gitu ketika kita Betul. berinteraksi sama mereka Setuju gitu. setuju. Jadi kita ngerasa yang, oh
kita tuh kurangnya di sini loh gitu. Kita Hmm, nggak kurang dari sisi kepintaran, kecerdasan mm-mm. tuh biasanya orang Indonesia yang kuliah di luar itu mereka akan excellence, Oke, terlihat betul. sangat pintar gitu. Iya, iya, setuju, jadi Bu. dan jadi rujukan untuk Iya, orang-orang yang di sana yang di sana gitu. ya, setuju. Tapi memang kita bisa ngambil banyak pelajaran juga Mm-mm. gitu dari sisi Mm-mm. akademis. Itu ya dari suasana akademisnya Mm-mm. dapet, kemudian dari sisi fasilitas. Fasilitas. Nah, mereka memang kalau kita ke negara-negara yang mungkin lebih maju ya, Mm. mereka punya fasilitas yang memang luar biasa tuh. Yang la- Anggarannya juga iya. banyak, fasilitas labnya juga mungkin Hmm, lebih maju, mendukung gitu Bu ya untuk proses belajar Bu mendukung, ya. betul. Jadi kalau saya waktu Mm. S3 itu per orang itu dapat PC satu-satu. Oh, Layarnya wah. dua. Oh iya, dua monitor Bu ya? Dua Wah, monitor, keren banget. satu PC itu udah ada apa Oke. namanya? Graphic cardnya udah yang mumpuni buat deep Hmm, learning dan segala iya, macam karena saya AI gitu ya, udah oke. dedicated tuh Iya. satu-satu. Nggak cuma Mm. yang S3, S2 juga gitu. Oh, iya, iya. Ruangan labnya juga banyak gitu. Intinya sih Mm. mungkin mereka di satu sisi punya fasilitas yang lebih gitu ya Mm. beberapa. Nah, kadang pengalaman itu yang jadi maksimal. Jadi buat kita maksimal untuk belajar Belajar, sebenarnya. setuju. Itu walaupun kita juga nggak kalah. Mm. Soalnya kita lebih hebat sebenarnya dengan Iya, keterbatasan yang ada kita tetap bisa tetap bisa belajar kan belajar, sebenarnya bisa setuju. jago. Benar, 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 Lebih Bu. jago Lebih dong jago. kita Iya. sebenarnya kan. Apalagi ditambah fasilitas yang lebih bagus, berarti Mm-mm. kan tingkat belajarnya juga lebih menghasilkan yang lebih tinggi juga yang lebih Iya. bagus. Itu sih Mm-mm. kalau dari sisi pengalaman akademis. Yang Mm. kedua bagian ini em, global thinkingnya. Ah, iya, Jadi setuju. kayak kalau kita kan kita heterogen sih Iya, memang sudah ya, iya, ada yang dari mana kita udah betul. kebiasa. Tapi Dari nanti kalau keluar sana kita akan ketemu lagi dengan yang lebih lebih luas, lebih luas lagi Bu ya. lebih macam-macam lagi Oke, lah iya, modelnya. Orang betul. Cina begini, orang Korea begini, orang Iya, Bangladesh begini, orang mana begini iya, gitu. iya. Apalagi kalau saya kan Muslim ya. Mm-mm. Kalau kita kan orang sholat mah sama ya modelnya Iya, begitu. Paling betul, kalau benar. cewek ada yang pakai mukena nggak pakai mukena aja Iya, udah yang kok nggak pakai mukena iya, sih, betul, kadang kan betul, gitu. Bu, betul, betul. Tapi kalau di sana lebih aneh-aneh Lebih lagi, beragam lagi lebih Bu ya. beragam lagi Oke, modelnya. iya, Ada iya. yang kalau kita mungkin makannya yang haramnya misalnya kalau yang Iya, muslimnya iya, yang haramnya yang jelas, maksudnya kayak babi, terus daging yang iya, tidak dipotong secara iya, halal betul, gitu kan betul. yang nggak dimakan. Nah ada juga mazhab lain yang dia nggak makan bahkan eh kayak apa ya, kepiting dan Iya, kawan-kawan itu iya. mereka lebih hati-hati. Macam-macam lah ya. Mm-mm. Nanti intinya sih global thinkingnya Global tuh thinking, dapat ya betul, setuju. bagaimana kita berinteraksi sama orang-orang yang sangat berbeda dengan kita dan kita tidak bisa langsung menjudge begitu Mm-mm. saja gitu ya dari Oke. tampilannya dan Mm-mm. gimana caranya kita bisa tetap kerja sama walaupun orangnya beda-beda Iya, gayanya, beda iya. culture-nya, beda Mm. ininya dan segala macam. Itu sih yang membuat saya nggak kayak katak dalam tempurung Iya, gitu ya. iya Bu. Walaupun misalnya kita saya udah kok interaksi sama mereka online. Online Iya. sama offline mah Berbeda beda. Bu ya, betul, betul Bu. Beda Setuju Bu. ketemu terus cara pandang mereka, cara pikir Mm. mereka. Pernah nggak ketemu orang yang tidak beragama? Wah, iya, Oh ya? saya belum pernah sih Bu. Saya sejauh ini belum pernah sih Belum Bu. pernah ya? Belum pernah Bu. Saya ketemu tuh sama yang mereka tidak Oh beragama ya, tidak gitu. Jadi percaya agama tapi gitu Bu ya. diskusinya jadi Mm. seru gitu ya. Iya, Jadi seru. Kenapa sih kok bisa sih mereka berpikir kayak gitu? Tapi akhirnya membuat kita lebih yakin aja apa iya. yang sama apa yang kita yakinin Gini gitu ya, ya. setuju. Atau kemudian dari sisi ilmiah juga gitu ya. Cara mereka dididik kan akan membuat cara pandang mereka Iya, terhadap ilmu, terhadap ilmu. hidup Iya, beda-beda kan ya. beda-beda ya, Nah, itu setuju yang Bu. bisa kita sharingin juga gitu. Iya, iya. Heeh. Jadi kadang kita kan tersinggung kalau diginiin gitu. Di sana Iya. udah nggak bisa tuh. Iya, oh bener, bener, bener Bu. Jadi lebih lebih terbuka gitu pikirannya. Oke. Kita bisa diskusi di depan, oyot-oyotan di depan gitu Mm, ya, mm. kayak kekeh-kekehan di Iya. depan gitu. Tapi udah habis selesai, udah selesai aja Oh, gitu. oke, oke, bener, Sama bener. kayak tadi yang akademis itu juga mungkin kita akan ini juga untuk berpikir kritis karena orang-orang di luar itu mungkin mereka juga banyak yang berpikir lebih kritis gitu. Jadi berani itu misalnya nanya ke Iya, dosen, bukan mengkritik ya, belajar untuk aktif gitu Bu ya di kelas Bu aktif, ya. betul, nggak Mm. sekedar nanya tapi ya memang mereka pengen tahu Iya. gitu dan Mm. men-challenge gitu kan Men-challenge ya, ya. challenge dosennya itu Pak kalau misalnya kondisi kayak gini kayak gimana gitu Mm. atau
emang iya Pak gitu, saya baca di sini kayak gini loh literaturnya Oh, gitu. oke oke. Jadi diskusinya lebih hidup Iya, betul betul gitu. betul. Jadi lebih berani berpendapat juga gitu, Bu, ya? Belajar Mhm. menyampaikan pendapat karena Iya. itu juga nanti yang dipakai setelah kita kuliah tuh sebenarnya Mhm. yang dipakai itunya gitu Iya, ya. betul Belajar betul. menyampaikan apa yang kita pikirin, apalagi sekarang kan ChatGPT banyak Iya tuh. iya, Bu. Kebanyakannya pendapatnya berdasarkan ChatGPT. ChatGPT. Bener Pas bener banget ditanya sekarang. ulang, dia nggak ngerti Nggak itu ngerti, apa setuju. gitu. Iya. Padahal nanti kita kalau diskusi nggak mungkin apa-apa tanya GPT, ChatGPT setuju, kan Bu. gitu. Dan Iya. itu harus dilatih tuh. Nggak bisa Oke. pas nanti kuliah baru disiapin. Pas Mhm. kuliah itulah sebenarnya kan latihan kita untuk menyampaikan apa sih sebenarnya pendapat kita pribadi gitu. Benar dan Oke. salahnya itu kan nggak ada masalah mumpung masih kuliah ya. Iya, setuju, Bu. Kalau Benar udah benar. beres kuliah Udah mungkin beda lagi betul urusannya betul, udah gitu nggak ya. boleh salah lagi, Bu, ya. Betul. Boleh sih salah, nggak Heeh. ada masalah kan beda Iya pendapat juga nggak ada iya. masalah gitu. Cuman gimana Pas caranya kuliah tuh lebih punya kesempatan lebih lebih untuk belajar, Bu, ya? betul. Oke Jadi, oke. yang saya sedih sih sekarang pas balik itu, aku semuanya based on ChatGPT nih pendapat sendirinya gimana Iya gitu. iya iya, Bu. Mana nih pendapat sendirinya Mhm. karena nanti akan kepakai. Itu sih ya, Iya iya. jadi terbuka aja Terbuka iya, pikirannya, setuju. betul. Berarti, salah satu poin utamanya itu ya, Bu, ya, soal global thinking tadi, Bu, ya. Iya, Karena ketika kita keluar gitu ketemu orang yang jauh lebih bermacam-macam lagi, Bu, ya, mhm, berbeda-beda lagi, ternyata ya orang tuh seberagam itu ternyata, Bu, ya, di luar situ. betul. Oh, Oh, ada satu lagi mungkin mhm. tentang soft skill, Oh, gimana tuh, Bu? how to survive. Ah, yes, iya, In the Bu. foreign country. Iya, Jadi gimana caranya kita bisa survive gitu mhm, ya di lingkungan yang nggak ada siapapun betul. yang bisa nolongin kita Iya gitu. Kalau di sini kan gampang tinggal pulang kampung, walaupun iya. mungkin ada yang jauh. Saya dari Kalimantan tuh. Oh, iya dari Saya dari wah, lumayan Kalimantan. jauh, Bu. Jauh tuh ke Iya, jauh Bandung gitu jauh, ya. betul betul. Tapi saya masih ketemu teman-teman yang Ah, satu negara gitu ya, mhm maksudnya satu budaya, mhm. mau pinjam uang mungkin masih bisa Iya, gitu bener bener, ya. Bu. Bahasa juga masih nyambung, Bahasa Bu, ya. juga masih nyambung gitu, Iya tapi iya, ini bener, Bu. ke luar negeri dengan sistem yang berbeda, itu Mhm. kemampuan kita untuk beradaptasi juga diuji di situ, kemandirian Iya, kita. mhm. Gimana mau beli sayur tapi nggak bisa Iya ngomongnya gitu iya, Bu, kan. iya, Akhirnya Bu. survival instingnya tuh muncul Mhm gitu. mhm Nah, itu mhm. juga soft skill kan Iya sebenarnya. iya. Nah, itu soft skill yang kita bisa dapatin tambahannya ketika di situ dan ketika selesai itu kita yang kok bisa ya Iya gitu. iya iya, Bu. Ternyata oh kok bisa ya. Walaupun setiap orang pasti punya pengalaman beda-beda nih gitu. Setuju. Maksudnya kesusahannya, kesulitannya beda-beda. Beda-beda, iya. Ada yang diuji mungkin dari profesornya. Iya Ada yang diuji dari iya, lingkungannya teman-teman gitu, Bu, ya. lingkungannya Iya gitu. Ada yang diuji dari sisi iya. keuangannya, beasiswa nggak cair-cair, uang seret dan segala macam gitu. Iya, betul betul. Masing-masing punya cerita, tapi pas Mhm. sudah selesai semuanya, oh bisa ya Bisa, gue bener, iya, gitu betul betul, Bu. maksudnya. Ternyata walaupun tanpa pertolongan Tuhan pasti nggak Iya, akan bisa ya nggak akan gitu bisa, setuju. maksudnya. Tapi ya tadi, oh ternyata jadi diasah gitu Iya, kan. Orang jadi kan akan muncul kekuatannya survive-nya ketika di kayak itu, Bu, ya. betul Betul di bener bener bener. kondisi-kondisi yang Kondisi yang tidak kayak gitu. menyenangkan. Iya, Kalau cuman di apa sih, di suasana yang nyaman lah gitu, Bu, ya. nyaman Zona gitu kan, nyaman gitu, Bu, di ya. zona nyaman itu kan, Nggak muncul, nggak insting muncul, survive-nya, Bu, ya. betul. Bener Tapi bener. kita keluar dari zona nyaman Betul. itu, dan itu nanti yang kepake banget Mmm, pas iya. selesai kuliah, nggak ada orang tua yang support lagi, kan kita nggak tahu ya Iya, orang tua bisa support sampai iya, kapan, setuju, Bu. dan itu Mhm. modal itu yang benar-benar bisa Mmm, membuat kita tough gitu dalam iya kondisi apapun. iya iya iya, karena itu, Mhm, Bu, ya, maksudnya ketika kita keluar itu struggle-nya pun mhm, banyak, Bu, ya. Maksudnya bahkan struggle-struggle yang pernah kita terbayangkan sebelumnya gitu, Bu, ya, betul dan betul, bermacam-macam gitu struggle setiap mahasiswa yang keluar gitu, Bu. mhm, Oke oke. Nah, terus tadi saya sempat, ke-mention lah, Bu, soal pengalaman akademik, Bu, ya. mhm mhm, Menyinggung soal pengalaman akademik kayak yang Ibu bilang tadi ternyata sebenarnya kalau soal akademik gitu, mhm, soal ya mungkin tingkat kepintaran segala macam sebenarnya kita sama-sama aja dengan mahasiswa mhm di luar negeri gitu, Bu, ya. mhm, Cuman mungkin yang membedakan adalah motivasi belajarnya betul, gitu, Bu, ya. iya, Oke, dan jadi salah satu faktor juga adalah, fasilitas yang mendukung ketika di luar mhm negeri gitu, Bu, ya. mhm Oke, nah bukan, ini sih, Bu, soalnya apa ya, kadang teman-teman tuh yang mau keluar lah khususnya gitu, Bu, kadang kan suka mhm minder duluan kan, Bu, kayak, mhm. "Aduh entar gimana ya, saya di sana bisa nggak?" Gitu, "Apakah, kemampuan saya ini udah mencukupi?" Segala macam, padahal ternyata
sama Enggak, aja Bu ya, nggak sama kalah aja. kok, Oke nggak oke oke. kalah kok. Cuman memang ada beberapa hal kayak misalnya mungkin di Korea itu mereka sangat menitik beratkan matematika. Jadi mereka Oh. basis matematikanya bagus banget memang. Mhm. Cuman itu masih bisa dipelajari Masih kan pelajari gitu. ya. Jadi nggak usah takut. Iya. Bahasa Inggris kita lebih bagus. Oke, iya iya iya, kan kadang kayak gitu Bu, kadang kita salah satu keminderan paling besar mungkin Bu, teman-teman Bahasa mahasiswa itu Inggris ya. adalah bahasa Inggris. Padahal ternyata orang di luar negeri pun yang Nggak maksudnya semuanya enggak bisa. semuanya bisa bahasa Inggris Saya Bu ya. ketemu orang Cina tuh nggak jelas ngomong bahasa Inggrisnya. Oh, iya iya, bener bener Kita bener. itu udah dikasih apa ya kemudahan ya, Mhm. bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang gampang untuk beradaptasi dengan bahasa yang Betul lain tuh. betul betul. Jadi bahasa Inggrisnya kita itu lebih mudah Lebih dipahamin. mudah, oke oke. Saya pernah tuh ada satu orang Korea yang Iya. kalau mau ketemu saya dia ngindar. Kenapa? Karena dia takut saya ajak ngomong bahasa Inggris. Justru malah dia yang minder gitu Bu ya. Sampai segitunya loh Iya iya orang iya di iya. luar sana tuh ada loh yang kayak gitu. Kita kan Oke. nggak segitu-gitunya sama orang bahasa Inggris kan. Maksudnya sama orang Iya, asing yang ngomong bahasa Inggris ya kita pede-pede aja pede-pede kan. aja bener Bu, Ya setuju kita setuju. sebenarnya lebih pede, kita lebih oke sebenarnya, Oke nggak oke. lebih kalah gitu ya. Kita Mhm. diajak ngomong walaupun susah ngomonginnya masih bisa lah Mhm gitu mhm. Iya iya, jawabnya gitu bener bener kan. setuju Bu. Tapi orang luar tadi Malah sampai mereka satu yang minder Bu ya. 6 Menarik menarik Bu. bulan. Ada kayak yang ngindarin saya 3 Oh bulan. iya Bu. Saking nggak Padahal tahu ya Bu ya. satu lab satu lab sama Oh saya, oke. satu profesor. Mhm Jadi sering mhm. ketemu gitu. Jadi ketemunya. Jadi Mhm kalau mau mhm. ketemu tuh dia sampai yang hah gitu. Iya jadi Soalnya saya suka ngobrol iya. kan. Jadi dia takut diajak ngobrol gitu. Setelah 3 Iya. bulan ngedeketin Oke, baru dia baru mau bisa. gitu Bu ya. Oke. Akhirnya dia mau ngobrol. Karena Oke. saya juga belajar bahasa Korea dikit-dikit kan. Jadi Betul dia betul. juga mulai terbuka. Iya berarti itu Bu ya, poin penting adalah motivasi belajarnya aja gitu Bu Motivasi ya. betul. Betul, oke oke. Nah, mau bicara sedikit soal, ke pengalaman Ibu lagi sih Bu sebetulnya. Kan Ibu, S3-nya berarti Bu ya yang di Korea. Kalau boleh tahu, jurusan apa gitu Bu? Dan, kalau boleh tahu lagi apa, universitasnya apa tadi Bu di Korea? Oh iya, jurusannya computer engineering. Oh oke. Cuman labnya tentang biomedik, kayak biomedical. Kampusnya Kwangwon Oh University, Kwangwon Bu ya, iya oke di oke. Seoul. Di capital-nya Bu Iya ya? di capital Oke. city. Nah, menarik sih Bu, Ibu kan ke Korea gitu kayak yang Ibu bilang tadi kan, maksudnya kayak bener-bener asing gitu. Bahkan bahasa tulisan pun sangat sulit dipahami gitu, beda kayak kita Betul. ke Eropa mungkin ke Inggris kayak mungkin beberapa bahasanya atau tulisannya masih kita cerna lah gitu. Sedangkan Korea kan huruf sendiri gitu Bu, Susah. melingkar-lingkar lah gitu Bu ya mungkin bahasanya gitu. Nah, kalau Ibu sendiri pada saat itu adaptasinya seperti apa sih Bu ketika pertama kali datang ke Korea gitu loh? Apakah emang Ibu kayak udah ada persiapan dulu sebelum ke Korea atau gimana Bu adaptasinya? Adaptasinya apa ya? Kalau yang sekarang mungkin udah bisa duluan ya. Kan Oke. kayak Korean drama, K-pop Iya, kan sangat benar-benar. populer ya. Iya, Kalau zaman saya waktu kuliah kan populer dikit tapi belum saya se-hyping sekarang Bu ya, belum sekarang Bu saya ya. nggak tahu malahan ya grup girl band Korea tuh nggak tahu sama sekali. Mungkin drama itu yang zaman dulu ya Winter Sonata yang kayak gitu-gitu. Iya. Nggak ada sih. Jadi sebenarnya saya modal nekat juga ke sana. Modal saya cuma memastikan bahwa di lab saya itu sistemnya sistem bahasa Inggris. Gitu. Saya mastiinnya profesor saya, tapi saya nyari memang profesor yang dia lama di luar. Jadi beliau itu lulusan Imperial College London. Terus kemudian beliau postdoc juga di luar gitu. Jadi agak lama di luar negerinya. Jadi yang dibawa sistemnya ke sistem labnya adalah sistem internasional. Kemudian kalau ngobrol juga bahasa Inggrisnya lancar gitu ya. Kemudian sistem di dalamnya kalau pas meeting itu walaupun isinya banyaknya orang Korea, sistemnya in English semua. Gitu, semuanya dalam bahasa Inggris. Saya mastiin itu aja. Jadi saya bisa survive minimal di labnya saya. Di lab, oke Bu. Kalau yang lain, ya saya karena suami lebih lama di sana, sebenarnya modal utama saya itu. Jadi yang tahu sistem gimana nyewa rumah, sistem di sana hidupnya kayak gimana itu sih suami memang. Aplikasi saya udah diajarin, karena kan kalau di Korea mah semuanya cepet ya. Maksudnya kalau di sini mungkin GoFood di sana lebih duluan ada gitu. Walaupun nggak bisa GoFood juga karena banyak yang nggak halal. Benar. Minimal beli bahan-bahannya ya, Bu ya. bisa gitu ya. Terus yang kalau di sana sih yang populer Daiso, di sini juga ada ya kali ya. Daiso itu tuh udah nggak ada orangnya, unman counter gitu. Semuanya udah by Jadi system gitu Bu ya. tapi walaupun ada 1-2 masih ininya gitu.
Itu sih modalnya, modal cerita sebenarnya dari Mhm. orang yang sudah kerja di sana. Terus Mhm. saya sebelum ke sana udah masuk ke komunitas komunitas orang Mmm. Indonesia yang ada di sana, gitu. Oh, Jadi oke oke. sebelum berangkat saya udah Mhm. masuk, saya udah nanya, ngobrol, Mhm. kenalan, ada beberapa temen gitu. Mhm, Jadi pas datang iya. ke sana tuh nggak yang sendiri-sendiri Iya banget iya, gitu ya. betul betul betul. Karena orang Indonesia tuh kan suka ngumpul. Iya, bener, Bu, Orang Indonesia tuh suka ngumpul. suka Jadi ngumpul. kalau kalian mau keluar negeri manapun cari perkumpulan orang Kumpulan orang Indonesia Indonesia, pasti ada. pasti ada bener-bener, Bu, ya. Dan pasti ada pertemuan minimal sebulan sekali. Kalau di Oh. Seoul karena Mhm. kota gede mungkin mereka ketemuannya sering seminggu sekali. Oh, Atau oke. 2 minggu sekali gitu Heeh heeh. pasti ngumpul. Karena Nah mungkin lebih saya banyak juga, Bu, ya, orang-orang Indonesia di sana ya, Bu, ya? karena Seoul lebih kecil. Mmm. Lingkupnya lebih kecil gitu. Jadi Oh, pakai subway itu kemana-mana nyampe lah nyampe, gitu, nggak oke. jauh-jauh amat dan murah gitu ya. Mhm Jadi mhm. sering ngumpul mereka. Makanya saya Oh, pas ke sana ngerasanya ya mhm. nggak asing banget gitu. Iya, Itu sih cara saya beradaptasi ya. oke. Saya ketemu sama orang-orang Indonesia yang ada di Mhm. sana, mereka sharing juga caranya belanja lebih murah kayak Oke, gimana gitu ya. life hacks-nya, Bu, Heeh, ya? life hacksnya belanja di mana, yang halal, yang Iya. murah yang mana Oh, gitu ya. Kalau oke. mau pergi ke sana kemari pakai apa, Qtong Mhm. card-nya. Qtong itu apa? Transportation Mhm. card-nya kayak gimana biar dapat diskon yang kayak gitu-gitu. Iya. Dan alhamdulillah saya dapat temen Korea yang mereka care banget sih memang Mhm gitu, care mhm. banget. Jadi saya ditemenin tuh kemana-mana nanyain Mhm. bahasa Korea Oke. gitu. Karena mereka juga pengen belajar bahasa Inggris sebenarnya Oh, iya iya. gitu. Itu sih Mutualisme jadi, Bu, ya? mutualisme bener. Mereka Oke. belajar, saya Mhm ditemenin mhm mhm. juga, sampai mau makan itu mereka yang akan mastiin makanan Oh, itu halal apa halal atau enggak. enggak? Oh, Betul. setuju Mereka setuju. tapi saya juga jadi maksudnya ngasih tahu mereka oh Mhm. halal itu yang kayak gini gitu. Mhm. Jadi setiap datang mereka akan mastiin ini kuah kaldunya Iya. kaldunya halal Halal atau enggak? nggak Betul gitu. betul betul. Walaupun bahannya nggak apa halal semua gitu. Iya, Mereka mastiin sampai mastiin. Sedetail sedetail-detail itu, Bu, ya? itu gitu. Oh, seru banget. Nah, berarti ya kurang lebih kalau persiapan Ibu sendiri kayak gitu Bu, ya? Join Mm-mm. komunitas gitu, mungkin juga Mm-mm. cari tahu atau bahkan menerima cerita dari orang yang udah lebih dulu ada di Betul. Korea gitu, Bu, ya? Nah, Mm-mm. kemudian kalau kayak adaptasi soal mungkin lingkungan, Bu, cuaca Oh gitu, cuaca. makan, itu gimana awal-awal, Bu? Apakah langsung nge-blend aja Kalau atau sempat ada struggle juga, Bu, buat adaptasi mmm, lingkungan gitu, Bu? makanan sih tadi ya karena Mhm, biasanya GoFood gampang, iya, tiba-tiba harus masak, harus masak, Bu, heeh, ya? nah itu jadi survival instingnya muncul tuh, Iya. semua hal harus dimasak Oh, sendiri gitu mhm, ya. Jadi belajar untuk, ya tadi bawa bekal, mhm, sarapan, makan malam harus disiapin sendiri gitu mhm. ya. Itu sih jadi belajar gimana caranya masak yang cepat dan Oke segala macam oke, gitu ya. mhm, Itu terus kemudian, eee, apalagi ya, kalau cuaca agak susah sih memang, karena berbeda jauh banget kan, Bu, ya? heeh. Maksudnya di Indonesia sama di Korea kan Saya berbeda gitu, Bu? datang tuh bulan-bulan Maret ya, nggak Mhm. lama tuh langsung bulan puasa. Dan Oh, bulan puasa oke. di sana kan lebih agak Heeh, panjang ya lebih panjang, dibanding Bu, betul. sini. Nah, itu lumayan struggling juga tuh Iya. dapetnya yang agak-agak panas ya. Ya udah Oh. akhirnya ngadem aja di dalam. Ngadem Oke. aja di dalamnya. Mhm, Memang adaptasi panasnya di sana agak beda memang. Panas di mhm. sana itu panas yang humid ya, yang Oh, lengket. yang lengket, iya. Nggak ada angin. Oh, iya. Kalau di kita kan panas tapi Panas masih ada masih ada angin angin, semilir-semilir iya ya. Kalau di bener, Bu. sana tuh nggak ada sama sekali. Jadi Mmm, orang asli sana pun nggak suka sama summernya. Walaupun banyak yang suka eh, di hanggang iya gitu ya. Pada buka ini sore-sore. iya, Kalau sore-sore baru tuh. Kalau udah mhm. siang, luar biasa. Lebih Panas, panas berarti, lebih Bu, ya? panas. Jadi Mhm. panasnya tuh yang tidak tertahankan. Mhm mhm, Kan ngebayangin paham, ya Bu. kalau ada heat wave orang pingsan gara-gara Iya kepanasan, iya kok bisa sih gitu. iya. Kalau di kita masih ada Iya sih ada angin, angin, bener makanya orang bener. nggak sampai Iya nggak segitunya. Kalau kebayang, Bu, di ya. kalau di luar di Jepang, Korea itu Mmm, panasnya yang bener-bener emang bisa bikin bikin orang orang pingsan, Bu, pingsan ya? itu, Oke oke. dehidrasi itu yang kayak gitu. Itu yang susah Oh, sih. mhm Musim dingin juga dinginnya luar biasa tuh. mhm. Mhm. Minusnya minus dahsyat. Wah. Minusnya yang berapa ya paling ya bisa air tuh bisa beku gitu. Oh, wow, Kalau air di dingin luar banget tuh berarti, Bu, ya? Sampai sedingin itu. sangat dingin Mhm gitu ya. mhm. Jadi ya udah modalnya ya emang harus ada jaket jaket Oke. tebel Iya gitu iya ya. iya. Terus harus dilapis-lapis dan Mhm segala mhm. macamnya itu gitu. Kalau pas lagi yang minus. Cuma kalau udah di dalam mereka punya heater dan segala macam Mhm. sih nggak ada masalah kalau di Oke. dalam. Itu sih kalau Oh. cuaca. Kalau yang agak susah tuh memang saya dulu takutnya karena pakai hijab, pakai Mhm. jilbab, gimana ya orang Korea ngelihat orang pakai Iya jilbab gitu. iya. Cuma karena saya di kota, jadi Mhm. orang cuek-cuek aja, Oh, iya iya. nggak terlalu Udah yang lebih terbuka kali ya, Bu, ya? Maksudnya di situ nggak udah terlalu macem-macem.
mengerti juga gitu Bu ya. Walaupun ya pernah sih diliatin, tahu nggak orang yang ngeliatin teh kalau jalan Iya. terus yang Yang kepalanya teh ngikutin Bu sampai ya. yang ngikutin Iya yang iya ngikutin ngikutin banget iya. ya gitu. Nah itu pernah Pernah juga juga Bu ya digituin, ada cuman pengalaman ya gitu. udah cuek Iya aja iya gitu iya. kan. Atau biasanya suka agak ini tuh nenek-nenek. Nenek-nenek nanya lagi summer kan pakai jilbab, Heeh. nggak panas tuh Iya gitu, iya iya. kayak gitu-gitu sih. Cuman ya Oh. karena saya nggak ngerti ya diem aja ya. Ya udah Oh. gitu. Berarti ya lumayan juga sih Bu ya untuk adaptasinya buat lingkungan sendiri Bu ya. Karena Mm-mm. maksudnya dari cuaca pun udah jauh berbeda sekali dengan kita di Jauh, Indonesia Bu ya. betul. Mm-mm. Seru sih Bu. Nah kemudian berarti Ibu berdasarkan informasi yang saya dapat juga nih Bu, ketika Ibu di Korea itu Ibu tergabung dalam lab research Bu ya. Mm-mm. Kalau boleh tahu itu lab apa Bu? Itu Gimana? labnya machine learning sebenarnya, AI, AI, oke. tapi bidangnya memang tentang biomedical gitu. Jadi kayak sinyal ECG, sinyal jantung, sinyal otak. Jadi ada misalnya bikin project automatic mobil yang otomatis Yap. tapi pakai kendalinya yang dari otak. Kayak gitu. Atau Oh. misalnya deteksi drowsiness ya. Iya. Deteksi orang ngantuk apa enggak dari sinyal otak gitu. Nanti dia ngasih Oke. feedback gitu kalau dia lagi ngantuk, dia Iya. ngasih suara atau apa buat ngebangunin yang kayak gitu-gitu. Kalau saya sih lebih ke jadi di kuku kita itu, jadi ini disertasi saya ya. Iya. Jadi di kuku kita itu tuh bisa ada yang di bawah kuku sini itu ada kapilari, apa sih kapilari itu? Saraf gitu Bu? Iya saraf yang dialirin darah. Iya. Nah itu tuh bisa dideteksi di bawah sini untuk ngitung sel darah putih kita ada berapa. Yang kayak gitu. Itu disertasi saya tentang itu. Jadi nanti ngedeteksi berapa sih perkiraan jumlah sel darah putih kita lagi sehat atau lagi sakit kayak gitu-gitu. Kan biasanya harus ngambil darah. Nah kalau ini namanya non invasif, jadi tanpa harus ngambil darah ya? kita bisa ngedeteksi itu. Keren banget. Biasa kepakainya pas kalau orang-orang yang kayak sakit leukemia, yang kayak gitu, mereka akan sangat rentan kalau harus ke rumah sakit ngambil darah. Iya. Jadi kalau ini monitoringnya bisa non invasif, nggak sakit juga, bisa sering gitu. Harapannya sih sampai ke sana kemarin itu. Oke, berarti lab research-nya itu AI Bu ya, machine learning, Iya, tapi di AI, bidang machine learning, deep learning, tapi tentang biomedical. biomedical. Wah menarik sih Bu. Oke, berarti ya itu keren Bu ya. Berarti maksudnya ternyata itu tadi salah satu mungkin juga kenapa harus kuliah merasakan keluar Bu ya. Karena Betul. banyak pengalaman belajar yang seru dan menarik dan baru mungkin Bu ya buat kita. Risetnya serius mereka. Serius Bu ya, oke. Nah mungkin kita bakal lebih lanjut lagi bahas soal kuliah keluar negeri ini Bu. Kan kayak yang udah Ibu mention di awal tadi, buat teman-teman yang di kelas internasional kan emang ada mobility atau fasilitas. Betul. Nah gimana kalau teman-teman yang reguler nih Bu, kira-kira jalur yang bisa diambil untuk kuliah keluar negeri itu apa aja sih Bu gitu loh? Apakah dari kayak apa exchange gitu, apa terus short program ataupun bahkan untuk program S2 bahkan S3 gitu Bu. Gimana Bu? Iya, jadi kalau short program, jadi ada beberapa ya sebenarnya. Jadi misalnya kayak S2 kan jelas ya, berarti habis lulus S1 nanti S2. Kalau S3 berarti lulus S2 jadi S3. Tapi ada juga di sana namanya integrated. Jadi kita lulus S1, misalnya teman-teman nih lulus S1 terapan, nanti ngambil integrated itu artinya S2-nya S3-nya langsung gabung. Jadi kuliahnya 5 tahun, keluar-keluar langsung S3. Langsung S3, wah. Kalau S2 S3 kan rata-rata 2 tahun dulu, S3-nya 5 tahun jadi 7 tahun tuh. Kalau ini 5 tahun udah S3. Oke, berarti Bu S2 S3 5 tahun gitu Bu ya. Oke, nah itu dia persyaratannya gimana tuh Bu buat program. Sorry Bu, apa tadi nama programnya Bu? Integrated. Oke, itu gimana Bu? Iya, jadi sama sih sebenarnya kayak buat daftar S2, S2 dan S3, cuman memang biasanya mereka nyari orang yang udah pengalaman buat nulis paper. Jadi sebenarnya kalau yang sekarang kan ada syarat cum laude harus jadi penulis paper. Tuh itu modal yang sangat gede banget tuh buat kalau mau lanjut S2 atau S3. Jadi mereka akan ngelihat udah punya pengalaman nih anak dibanding orang yang nggak pernah ikut project, nggak pernah ikut penelitian dan segala macamnya. Berarti ini udah punya modal buat nulis. Makanya itu jadi modal banget. Pengalaman sih ada mahasiswa yang di D3TT ya sebelumnya itu ada 2 orang atau 3 orang yang lanjut kuliah di Korea.
modalnya itu karena mereka Oh, udah pernah nulis paper. paper Bu ya. Jadi Oke. lebih mudah lah Mm-mm, keterimanya gitu karena mm-mm, dianggapnya oh sudah punya pengalaman, udah ada buktinya gitu. Jadi mm-mm, teman-teman yang udah punya modal itu mah mm-mm. ya udah pede aja gitu buat daftar. Iya Oh saya udah betul. pernah ikut penelitian ini, saya udah pernah ikut project ini gitu. Itu yang Iya. jadi modal banget gitu ya. Mm-mm, Selain IP mungkin ya, mm-mm. kemudian sama nilai bahasa Inggris. Kalau nilai bahasa Inggris kadang dipakainya pas buat daftar kampusnya, Oh, sama wawancara profesor iya, mah nggak terlalu iya, iya. gitu. Itu sih Oh, syaratnya sama, kurang mm-mm, lebih integrated itu. mm-mm. Bahkan sebenarnya ada yang kalau sekarang kan lagi rame kabur dulu aja ya. Iya benar Bu, Walaupun saya kabar nggak dulu aja. dorong itu Iya ya, betul betul. itu pilihan Heeh. gitu ya. Tapi kayak kemarin tuh ada tawaran datang dari Korea, Mm-mm. mereka lagi kekurangan tenaga kerja sebenarnya di luar. Oh, Jadi mereka oke. nawarin tuh integrated Mm-mm. S2 S3 dan lanjut kerja di sana gitu. Oh, Jadi ya dikasih mm-mm. nanti dicariin Langsung pekerjaan dicari pekerjaan gitu Bu ya. minimal 2 tahun di sana Oh, gitu. Jadi oke. mereka ngasih beasiswa dengan catatan kamu kerja dulu ya di di Mm-mm. tempat kita gitu ya Mm-mm. 2 tahun karena mereka lagi kekurangan tenaga Iya, kerja itu. iya. Itu yang integrated sih. Jadi memang ada opsi-opsi Mm-mm. selain S2 doang, S3 doang, ada juga yang S2 S3. Cuman tadi Mm. ya resikonya Resikonya. kalau ternyata misalnya oh jadi nggak cuman yang menyenangkan ya, saya Iya, kasih tahu yang iya, nggak iya. enaknya Harus Bu, juga bener-bener gitu. Bu. Jadi ada kondisi-kondisi di mana ternyata misalnya kita nggak cocok sama profesornya Mm. atau profesornya nggak cocok sama Sama kita, kita iya. atau komunikasi kita nggak lancar sama profesornya atau gaya kerja profesornya yang terlalu menekan dan kita Mm-mm. nggak sanggup Nggak gitu. sanggup. Nah itu ada kondisi-kondisi di mana kita ada dua pilihan antara kita mau bertahan dengan bertahun-tahun Iya, lagi atau segera keluar. iya. Nah, itu pilihan gitu ya, itu pilihan. Ada beberapa teman yang memang memutuskan kayaknya nggak sanggup deh Mm. daripada gitu ya depresi Iya, dan segala betul betul. macam, mending ya udah saya keluar. Tapi akhirnya mereka dapat kesempatan lain gitu. Ada Mm. yang habis keluar dari Korea, teman saya itu dia Mm. dapat di Jepang. Akhirnya selesai Oh, S2 oke. S3-nya. Jadi artinya sih itu pilihan dan Mm. nggak perlu juga kita maksain kalau kemudian kita ngerasa bahwa kayaknya akan susah untuk Iya. bertahan di situ gitu ya. Mm. Nah itu resikonya. Jadi kalau misalnya Oke. ngambil yang integrated 5 tahun, walaupun kita udah 2 tahun tapi ternyata kita nggak bisa Mm. nyelesain, kita nggak dapat ijazah apa-apa. Oh, Kalau oke oke. S2 dulu baru Oke. S3, itu minimal kita dapat S2-nya Mm. dulu, S3-nya bisa lanjut di tempat Lanjut. Oke, lain. Itu iya. sih resiko-resiko yang perlu diperhatikan. Diperhatikan Bu ya. Oke, Yang setuju setuju. diperhatikan. Oke. Itu. Nah, kan itu kalau buat program S2, S3 Bu ya. Nah, kalau Mm-mm. buat kita anak-anak S1 nih Bu, S1, kayak program mungkin exchange atau short program gitu, itu gimana Bu? Ada nggak kira-kira opportunity buat teman-teman mahasiswa di kelas reguler gitu Bu untuk saat ini? Kalau sekarang, kalau short program itu berarti kan programnya yang 1 minggu, 2 minggu. Mm. Sekitar 1 minggu sama 2 minggu. Jadi ada beberapa kampus yang memang menawarkan program-program yang short program ini. Syaratnya kita bayar sama mereka. Jadi Oh, mereka kayak ngadain program, nanti kita kuliah di sana atau kemudian nanti kita visiting perusahaan gitu ya, visit perusahaan apa, company company visit visit. gitu ya sama mereka. Yap. Kuliah juga ada di situ sama program-program yang lain. Iya. Biasanya kalau winter sama skiing gitu Oh, ya. iya. Kalau summer nanti kemana Iya, kayak gitu. iya. Adalah tambahan-tambahan hiburan itu. Nah kita harus bayar satu paket biasanya. Oh. Korea suka nawarin tuh. Mm. Yang Korea tuh suka nawarin hanyang. Jadi ada hanyang apa ya namanya, HISS ya, summer school yang kayak gitu, atau HIWS gitu ya, hanyang international winter school yang kayak gitu-gitu. Biasanya 1-2 minggu. Kita bisa dapat kredit sekitar 2 SKS sampai 3 SKS, tapi nanti tergantung prodinya kita mau ngakuin nggak 2 sampai 3 SKS itu. Itu harus ngobrol juga sama prodi. Nah, cuman kita harus bayar full sama mereka. Akomodasi, biaya programnya gitu ya, biaya visa nanti sendiri, biaya pesawat sendiri gitu. Nah, nanti biasanya biayanya akan lebih mahal. Yang Malaysia juga kadang nawarin. Mereka punya tuh program yang short program ini. Cuman tadi kita harus bayar full biasanya, tapi nggak ngambil jadwal kuliah. Mereka nawarinnya pas liburan. Pas libur Bu ya. Oh, Biasanya pas libur. Jadi ada program-program itu biasanya pas libur, nggak akan ngeganggu jadwal kuliah biasanya dan nggak panjang. Cuman memang tadi biayanya harus ditanggung sendiri. Jarang yang ngasih beasiswa. Beasiswa Bu ya. Kalau buat short program Kalau Bu yang ya. short program. Nah, kalau exchange ini dia agak lebih panjang. Biasanya 1 semester. 1 semester. Nah, kalau 1 semester ini kampus kita punya kerjasama dengan beberapa kampus di luar negeri. Oh. Ya, kalau punya kerjasama, biasanya mereka nawarinnya
ada apa ya, waive. Jadi namanya tuition fee-nya di-waive-in, digratisin. Jadi di sananya nggak bayar, Oke. di kampus sananya nggak bayar, cuman kita tetap harus bayar di sini. Nah, kayak tapi harus cek juga apakah kalau dapat beasiswa kalau nggak salah harus bayar 90%, tapi Oh. kalau nggak dapat beasiswa bayar sendiri itu 50%. Kalau kelas internasional ya, saya harus mastiin dulu nih reguler Iya, dapat reguler. juga nggak yang Oke, kayak gitu ya. oke, oke. Nah, tapi intinya tetap karena kita masih berstatus mahasiswa TELU, Yap, jadi harus ada sekian persen yang kita bayarin ke ke TELU. TELU. Betul. Oke. Biasanya saya sih dapat juga ya. Tapi harus mastiin dulu ke kampus. Nah, itu 50%. Nah, di sananya nggak bayar programnya, bayarnya untuk biaya hidup. Oh, biaya hidupnya aja Bu ya. Ya, biaya Oke. hidup, kalau visa gitu ya. Mm-mm. Biaya hidup, visa, asuransi biasanya di sananya, flight ticket bolak-balik. Nah, itu harus bayar Bayar sendiri. sendiri. Tapi Oh, di sananya nggak bayar. oke. Karena biasanya kita udah kerjasama, kampus udah kerjasama, TELU udah kerjasama, jadi nggak perlu bayar di sananya. Tapi akomodasi bayar sendiri ya, gitu. Nah, itu sih. Oke, nah kalau buat teman-teman mahasiswa sendiri nih Bu, teman-teman TRM khususnya buat mengakses informasi soal exchange itu biasanya di mana Bu kalau di TELU untuk saat ini? Kalau TELU itu IO, jadi Oh, International IO. Office. Oh, Jadi kalau saya kan di kelas internasional tuh ICAO. ICAO, Nah, yes. biasanya antara ICAO dan IO ini suka upload Info. info-info terkait mobility program, exchange atau short Exchange. program. Ada beberapa juga yang online sebenarnya. Jadi kalau mau coba-coba dulu dan dapat kredit, Bisa ikut yang bisa online ikut dulu yang Bu ya. online. Nanti Oke. sambil konsultasi sama prodi, Pak boleh nggak ini diekvivalensiin sama mata kuliah yang mana nih Oh, gitu. iya. Misalnya materinya tentang AI misalnya Betul. gitu ya, boleh nggak ngambil itu terus nanti diekvivalensiin Ekvivalensi. gitu ya. Iya. Syukur-syukur boleh, kalau nggak boleh ya nggak apa-apa, kan I- nambah-nambah CV Nambah, tuh. iya. Betul Bu. Karena gratis. Kalau nggak salah yang program apa kemarin ya, HIWS itu ya kalau nggak salah mereka nawarin yang modelnya full online. Jadi kita bisa ikut kelasnya tanpa harus ke sana. Kalau mau Oh. nyobain dulu, yang ngerasain kuliah full Iya, bahasa Inggris gitu bahasa ya. Inggris ya, iya, iya. Buat Gitu. persiapan dulu Buat gitu Bu ya. persiapan misalnya kalau Oke. mau itu ada. Nah, kalau yang pergi tadi ya itu harus memang ngobrol sih, kalau apalagi kalau mau kreditnya di iniin. Iya. Exchange juga tuh. Exchange kan 6 bulan ya, berarti kan kita ninggalin 1 Iya, semester. harus konsul juga ke prodi berarti Bu ya. Betul, harus Oke. dipastiin bahwa nanti mata kuliah yang di sana itu bisa diakuin di sini. Jadi kita tetap harus registrasi di sini, mata kuliah yang di sini diambil, ibaratnya ini mata kuliah tampungan, Iya, tapi kuliahnya kita ambilnya di di sana. sana. Oh, Jadi oke. nanti nilai yang di sana ditransfer ke sini gitu. Jadi kita nggak kehilangan Oke, oke. semester Oh ya, benar, gitu. benar, benar. Oke. Soalnya kalau enggak, berarti mau nggak mau nanti kita harus nambah semester nih, Iya, ganti yang semester kita jadinya ngulang Bu tinggalin. ya, nambah gitu Bu ya. Oke, oke, Betul, benar-benar setuju itu Bu. sih. Oke, berarti buat informasi soal exchange ataupun mobility internasional gitu bisa diakses di IO Bu ya, IO International Office. Telkom, io.telkomuniversity.ic.id Oke, ID atau Instagram sih yang lebih update ya, kalau lebih cepat iya, juga. ya di medsos. Medsos di Instagramnya IO dan Instagramnya ICAO tuh suka ada. Kalau ICAO Oke. juga suka upload kesempatan internship di luar negeri juga ada. Oh, oke, oke, oke. Wah, Internship di luar oke, itu siap, juga siap ada. Bu. Nah, terus kita bahas sedikit soal tadi kan sempat nyinggung soal biaya juga Bu ya. Nah, Mm-mm. untuk biaya sendiri itu kira-kira biayanya berapa sih Bu yang harus teman-teman siapkan untuk mendapatkan program mobility ke luar negeri gitu? Atau Mm-mm. mungkin ada peluang-peluang beasiswa? Nah, itu gimana Bu? Kalau di beberapa kampus yang exchange itu nawarin beasiswa, cuman memang mungkin tadi ya rebutan. Ya, kuotanya nggak banyak gitu Bu ya, Rebutan, terbatas. kuotanya nggak banyak, terbatas gitu, dan memang prioritasnya untuk kelas internasional Oh, biasanya, untuk iya. yang lokasi-lokasi populer yang ngasih beasiswa Iya. itu gitu ya. Tapi bisa juga tuh nyari yang kesempatan yang di luar tuh juga suka ada yang ngasih beasiswa juga gitu. Nyari sponsor sendiri itu juga bisa. Apalagi misalnya dari pemerintah-pemerintah yang uangnya pada banyak ya. Iya. Nah, itu kan bisa tuh Bisa, kayak yang betul. daerah-daerah banyak lah ya, Iya. yang daerah Kalimantan Iya, tuh kan iya, iya. Bontang apa Iya, gitu kan suka iya, ngasih kasih beasiswa. beasiswa kalau kita masukin proposal tuh ke Benar, Bu. sana. Nah, itu tuh sebenarnya banyak sih kesempatan-kesempatan yang Oh, kayak gitu. oke. Nah, cuma memang biayanya tergantung tadi kemana perginya. Tergantung negara Kalau tujuannya juga Bu ya. betul, tergantung negara tujuan. Kayak Oke. Korea kan dia ₹1-nya 12, 1 bonnya Iya, ₹12 tuh. satu. Nggak tahu sekarang ya, 13-an Iya, mungkin. Biaya hidupnya akan lebih lebih tinggi, tinggi setuju. dibanding kalau kita deket nih. Kemarin kayaknya ada yang nawarin ke Brunei itu. Oh. Kampus Brunei ada, Malaysia juga banyak. Malaysia tuh banyak nawarin. Mungkin kalau Malaysia
biayanya nggak akan terlalu jauh-jauh beda sama kita ngekos di sini Iya, mungkin ya iya, gitu iya. ya, kurang lebih Lebih mungkin mirip-mirip Bu atau ya kalau di satu Malaysia. setengah kali kali Mhm, ya gitu ya mhm, dengan biaya hidup yang kita yang di sini. mhm. Itu sih hitungannya. Tapi kalau ke Korea, ke Jepang itu mungkin lebih mahal. Oh, Tapi iya. biasanya mereka akan provide akomodasi. Oh, Akomodasinya yang asrama iya, iya, gitu dan iya. harganya biasanya lebih murah Lebih murah Bu ya dibanding dibanding ngekos sendiri gitu Bu ya? betul, Oke, heeh. oke. Jadi kalau yang ke mana ya? Ke Korea itu di angka 70-an juta mungkin ya Mhm, mhm. untuk biaya hidup selama di sana. Selama dalam program itu Bu ya? Selama program itu yang 1 semester Mhm, ya, mhm. 70, 80, 90 ya tergantung gaya hidup juga. Iya, benar. Heeh, tergantung gaya hidup juga memang. Iya, Memang agak mahal sih karena iya, 6 bulan gitu. mhm. Nah, mungkin kalau mau nyoba yang deket-deket dulu gitu. Kayak ke Malaysia gitu Heeh, Bu ke ya? Malaysia gitu. Mungkin lebih lebih terjangkau lah ya. Setuju. Bisalah kita nabung, apalagi anak Iya, TRM kan sampingannya banyak iya, tuh. banyak proyek. Banyak proyekan ya. Banyak Kan kemarin saya proyekan. dapat kabar tuh ada yang gajinya Iya, hampir sama kayak gaji hampir kayak dosennya tuh dosen atau iya Bu, ngelebihin tuh setiap ngelebihin bulannya malah. kan gitu. Jadi Iya, bisa lah buat sebagian ditabung Bu ya? nabung gitu Oh, ya. oke, oke. Jadi kan nyari kesempatan Betul. ke situ gitu. Itu Mhm. worth sih buat dicoba gitu Oke, sebenarnya. setuju Bu, setuju. Mm-mm. Oke, nah mungkin terakhir sih Bu, yang menjadi pembahasan utama gitu, pembahasan utama juga gitu Bu, soal persiapan utamanya buat Mm. kita ikut mobility program ke luar negeri atau kuliah ke luar negeri. Kira-kira apa aja sih Bu yang harus kita siapkan gitu Bu? Mm-mm. Ini tergantung program juga Oke. sebenarnya. Kalau yang short program itu biasanya dia tidak mensyaratkan apapun. Oh. Maksudnya IPK ada sih 3 Mhm. gitu, cuman nggak Iya. yang ada beberapa yang nggak terlalu Mhm. juga gitu ya. Yang penting kamu bisa bayar, Oke. oke gitu ya. Kamu bisa bahasa Inggris dikit-dikit, nggak ada Mhm. masalah gitu. Cuman standarnya memang IPRT biasanya di 500 atau Oh. kurang sedikit lah 4,5 sampai Iya. 500. Nah kalau yang exchange memang kadang mereka agak strict tuh, Mhm. apalagi yang ngasih beasiswa. Iya. Nah itu mintanya biasanya IELTS-nya atau TOEIC-nya agak lebih tinggi. Nah itu kita siapinnya di situ sebenarnya. Kalau TOEIC kan Oke. biaya tesnya sekitar 650 ribuan ya. Iya. Nah itu lumayan juga gitu bisa dipakai. Atau Duolingo sekarang kan Iya, lebih murah. benar-benar Bu. Nah itu Pakai beberapa Duolingo. kampus sudah nerima Udah juga terima memang tes Duolingo tes Bu ya? Duolingo. Tapi memang Oke. kalau yang kayak di Jepang kemarin nggak mau, belum mau. Korea juga belum mau. Mhm. Kalau Malaysia kayaknya ada beberapa yang udah mau. Oke, oke. Nah itu sih mungkin modal utama itu ya bahasa Bahasa Inggris Bu Inggris. ya? Terus kemudian yang kedua IP. IP mereka biasa mensyaratkan, apalagi kalau yang agak lama Iya, tuh S2, S3 S2 apalagi ya. gitu ya. Itu butuh memang IP-nya yang minimal 3 lah gitu. Mhm. Kalau di kita sih standarnya 3. Oke. Terus ya persiapan ekonomi tadi ya. Mhm. Mau nggak mau Nabung Bu ya? walaupun beasiswa mau nggak mau tetap harus ada modal yang Harus iya, dikeluarin gitu ya. pasti. Misalnya kayak S2 gitu ya, kayak saya S3 dibayarin tuh. Mhm. Tapi kalau saya modelnya sih dibayarinnya dari profesor. Oh. Jadi di sananya memang sudah dapat 50% potongan tuition Oke. fee-nya. Nah, sisanya profesor yang ngasih beasiswa. Oh. Sambil saya tadi di lab itu. Iya. Jadi biaya hidup itu dari bayaran Dari sebagai asisten riset oke, itu oke, oke. gitu ya. Terus Mhm. sama buat yang tadi tuition fee-nya setengah dibayarin profesor, setengah memang dapat diskon dari kampus. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya kesempatannya nggak cuma beasiswa yang LPDP, Iya. Erasmus itu kan terkenal Iya, ya. iya. Nah, ada beberapa kesempatan yang tadi biasanya profesor itu dia buka sendiri, dia punya project, dia bisa ngebiayain Mahasiswanya. mahasiswa dari project itu biasanya. Nah, kalau saya memang projectnya agak panjang waktu itu 4 tahun. Oh. Jadi ya udah gaji saya Dari dari situ Bu ya? ngerjain project Oke, oke. itu, Oh, sekalian iya. buat disertasi juga dari situ. Ya berarti kalau bicara soal persiapan biaya gitu Bu ya, Mm-mm. ya sebetulnya banyak life hacksnya yang bisa kita Banyak lakukan gitu Bu sebenarnya. ya, buat Tuh. menghemat mungkin atau juga buat mendapatkan kesempatan yang lebih besar gitu Bu ya. Mm-mm. Oke, nah kalau soal kayak mungkin persiapan kayak paper gitu-gitu Bu, itu gimana Bu? Kalau Perlukah buat atau gimana? kalau mau S2 S3 ya Oh harus bagus kalau paper Bu ada ya? gitu. Tapi Oh kalau oke. misalnya nggak ada ya dicoba aja gitu kan. Nothing Oh tulus. oke. Sama ini kalau memang nantinya yang mau Mhm, S2 S3 kayak tadi ya, mhm. kesempatan-kesempatan kayak oh ini ada bukaan beasiswanya dari profesor, itu biasanya kesempatannya tidak dipublish secara umum. Oh, Jadi ada beberapa model yang kayak orang Jepang sama Korea itu mereka suka dapat dari link
apa ya, misalnya kayak saya di lab Mhm. itu, profesor minta saya buat nyariin Oh, temen iya. yang recommended yang Mhm. bisa diajakin. Diajak, Nah, itu oke. di circle terbatas Iya. biasanya. Nah, Mhm. bagusnya sih kalau memang pengen S2, S3 keluar, cari, komunitas. Komunitas, Bu, ya? Heeh, komunitas mencari beasiswa itu mereka biasanya suka share-share di Oh. situ. Karena memang tadi modelnya nyarinya, Iya. nggak ke semua Nggak gitu luas, ya, Bu, ya heeh, emang. based on rekomendasi kayak Based on waktu saya recommendation. di sana juga gitu. Oke. Kalau profesornya emang puas sama kita biasanya, Iya. terus mereka minta juga, "Saya mau dong dicariin orang Indonesia juga yang kayak kamu," gitu. Oh, iya iya Waktu itu iya. saya digituin Oh, juga, iya iya, Bu. "Cariin dong," gitu, Mhm. "rekomendasiin 1," akhirnya saya bawa. Mhm. Heeh, saya bawa 1 teman gitu ya buat bareng kuliah di situ. Mhm. Terus habis itu sebenarnya setelahnya juga ada profesor di lab Mhm. sebelah minta cariin Oh, juga gitu, gitu. oke oke. Yang ada mah demand-nya Anda cuman nyari orangnya Iya. kemana nih. Nggak Heeh, bener berani bener. takut-takut juga kan Iya, ngerekomendasiin, merekomendasikan orang. khawatir, Iya. nggak sesuai dan segala Mhm, macamnya itu setuju, Bu. gitu. Cuman ya tadi kesempatannya Oke. banyak yang kayak gitu. Di lab-lab yang lain juga orang Indonesia banyak yang digituin. Jadi Oke. malah dia jadi PJ Iya. buat nyariin, eee, orang Indonesia lain yang lebih rekomen gitu. Dan Iya. beberapa profesor suka Mhm. sama orang Indonesia Orang Indonesia. malahan gitu. Oh, oke oke. Jadi ada tuh yang di kampus sebelah ya, kampus Mhm, tetangga, iya. satu labnya isinya orang Indonesia. Oh, gitu. Satu lab tuh Iya, isinya orang orang Indonesia. Indonesia Jadi malah, Bu, mereka ya? masuk di Korea gitu Oh, ya, di iya. Korea tapi masuk labnya bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia, karena Lebih satu familiar. lab isinya orang Indonesia Iya, semua, Bu, ya? satu Keren lab keren orang keren. Indonesia semua. Bahkan ada juga orang Indonesia yang jadi profesor di sana juga ada beberapa. Dan Oh, mereka bikin lab bikin sendiri. labs. Mereka bisa rekrut sendiri, Menarik sih, punya oke. funding sendiri gitu. Jadi Oke. kesempatan itu banyak, opsinya banyak Mhm, gitu ya, nggak cuman yang tadi. Cuma memang kalau iya. pas masih, mahasiswa, itu yang, short program exchange itu ya masih. Sama ada satu lagi sebenarnya, kayak misalnya yang youth program Oh, apa iya gitu. iya, Nah, Bu. itu biasanya dibiayain tuh. Itu memang Oke. nggak dapat kredit, cuman pengalamannya juga bagus. Iya 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 Heeh, iya. itu Dan dibiayain, dibiayain juga, Bu, ya? biayain biasanya, cuma memang, saingan. Iya, karena kota terbatas pasti, Bu, ya? Oke Betul, tapi oke. kan teman-teman banyak nih aktivitasnya ya, Mhm. misalnya kayak gini nih bikin podcast, Podcast, iya. ada pengalaman apa, yang penting sih sebenarnya biasanya purpose. Kalian hidup punya tujuan Iya gitu ya, ada iya. sesuatu yang didapetin, biasanya orang ngewawancarain nyari itu. Apa Mmm, sih motivasinya dia gitu. mhm. Motivasi saya pengen keluar negeri karena pengen jalan-jalan gitu kan nggak mungkin Iya, ya. Nanya ChatGPT paling jawabannya standar. betul. Tapi yang dicari itu yang keunikannya itu. Keunikannya, oke. Misalnya, oh dia di apa namanya, saya biasanya berkecimpungnya di bidang ini. Saya pengen keluar, pengen mendalami bagian ininya misalnya. Ada yang Oh, misalnya bidangnya sukanya di bidang lingkungan gitu. Terus kemudian dia mhm. ikut youth conference yang bidangnya environment gitu ya. Yap, Terus dia gali itu masalah-masalah di Indonesia, terus itu yang dia bawa pas wawancara gitu kan, itu jadi menarik tuh. mhm. Jadi sebenarnya kesempatannya juga banyak. Oh, oke oke oke. Berarti kalau Mhm. benar kalau bicara soal paper, untuk katakanlah program exchange gitu nggak harus sebetulnya, Nggak Bu, ya? harus. Kalau Tapi kalau ada itu exchange nambah poin plus lah gitu, Bu? tapi Oke. exchange short program sih belum. Oh, gitu. Biasanya itu kalau yang paper mah buat S2. S2, S3 gitu, Bu, Buat ya? S2, S3 itu memang penting karena kan itu jalur akademik ya, Iya. jalur akademik. Kalau Oh, exchange short program sih enggak. oke. Berarti yang utama itu adalah persiapan bahasa Inggris, Bu, ya? Betul, bahasa Sertifikat Inggris. dan ya kelancaran berbicara menggunakan Mhm, bahasa Inggris gitu, Bu, ya? mhm. Oke oke. Atau kalian bisa minta. Wah, Sebenarnya ini kalau nggak salah, kalau yang di TT mhm. itu biasanya setiap tahun mereka ngeberangkatin buat short Oh, short program program, Bu, 1 ya? minggu ke Malaysia. Mhm mhm. Nah, saya nggak tahu nih udah menular nggak ke Iya, prodi-prodi yang mungkin lain. setelah ini mungkin bakal ada informasi lagi kali, Bu, ya? Oke Heeh, oke. atau coba nanya Mhm deh ada mhm. nggak gitu Iya, program-program, kalau yang itu tanpa tanpa ini, tanpa syarat tanpa syarat, Bu? apapun. Oh, oke Tanpa oke. syarat, biasanya yang penting, tahu gitu ya resiko dan segala Mhm macamnya, bisa nyediain biasanya tiket pesawat kan mhm. tanggung sendiri ya, Yap. akomodasi di sana biasanya sudah disediakan, Mhm mhm. tapi biaya makan sama tiket pesawat, sama biaya hidup sendiri selama Mhm. 1 minggu itu Oh, biasanya sih iya gitu. iya Ini iya. udah kalau nggak salah nih sebentar lagi ada yang mau berangkat Oh, gitu, Bu, ya? ke Uni KL. Oh, wah, Nah seru. itu, kerjasamanya prodi ke Prodi, prodi mhm biasanya. mhm. Iya iya Atau iya. kalau TRM mungkin Iya bisa iya. ditanyakan Oke, biar biar termotivasi. termotivasi, bener, Bu, karena ya itu sebetulnya, kadang tuh banyak juga gitu, Bu, teman-teman Mhm, mahasiswa tuh yang pengen kan, Bu, buat, mhm, ikut program exchange gitu atau mhm, kayak ngerasain lah pengalaman kuliah di luar negeri. mhm,
Kan biasanya tuh kebanyakan tuh taunya ya kayak programnya kemarin Bu yang ISMA. Iya, Cuman kan ISMA. sekarang ISMA udah nggak ada Bu. Tuh, Jadi tahun kayak ini, nggak tahu tahun depan tahun tuh. depan nggak tahu, tahun ini nggak ada kan Bu. Jadi kayak aduh kemana lagi gitu. Nah makanya itu Bu. Jadi Mm-mm. ya harapannya obrolan hari ini tuh bisa menambah informasi lah Bu gitu ke Siap. teman-teman. Coba dibuka aja ya tadi yang Di di IO Bu ya. website. Kalau website IO biasanya mereka Mm-mm. submit ke situ. Kalau nggak di Instagram, kalau Mm-mm. mau cari yang Cari. lama-lama, Oke. yang misalnya yang deket-deket Malaysia gitu tuh suka Iya. buka tuh mereka satu semester atau yang short program gitu ya. Terus cek aja biasanya di website tuh detail. Jadi kalau misalnya di Iya. websitenya udah nggak ada, searching aja nama kampusnya, Mm-mm. mobility program apa gitu ya, Oke. nama kampus di websitenya IO. Nanti yang tahun lama kan muncul. Mm-mm. Nanti di situ cek biaya estimasi biayanya sama mata kuliah yang ditawarin. Nanti paling nanti Oke. saya coba share juga sih Boleh Bu, kalau ada boleh banget. info-info Bu. Mungkin tambahan. teman-teman mahasiswa butuh dan pengen banget gitu Bu informasi kayak gitu. Oke deh Bu. Gitu paling. Terima kasih banyak Bu, menarik Mm-mm. sekali obrolan hari ini mengenai soal kesempatan kuliah ke luar negeri gitu Bu ya. Ternyata ya kita haruslah merasakan gitu Bu ya. Karena itu tadi Bu pengalaman baru gitu Bu ya. Mm-mm. Terus global thinking tadi. Betul. Kemudian kita akhirnya tahu lah gitu ada lebih beragam lagi orang-orang, fasilitas belajar dan segala macam gitu kan Bu ya. Betul. Kayaknya ada satu langkah yang kita bisa lakuin sekarang. Apa itu Bu? Bikin paspor. Iya, benar, setuju Bu. Buat paspor aja Bikin paspor. sekarang dulu. Kita Oke. nggak tahu kesempatannya datang kapan Iya. gitu ya. Apalagi sekarang paspornya 10 tahun tuh. Iya. Ya Mending udah disiapin bikin. dari sekarang Bu ya, setuju. Nggak apa-apa, nabung aja buat bikin paspor dulu. Minimal waktu kita ngeliat-ngeliat kapan nih dipakai nih paspor gitu kan. Yang penting persiapan dulu Bu Persiapan ya. Dan dulu. udah ada dulu. Betul. Oke. Jadi target kita gimana caranya di paspornya ada cap. Oke. Cap Siap, buat keluar. cap negara lain gitu Cap ya. negara lain. Oke, baik. Ibu Yuli terima kasih banyak Ibu atas Sama-sama. waktunya hari ini, atas sharing-sharingnya juga Bu. Semoga obrolan kita hari ini menginspirasi buat teman-teman, menginformasikan juga Bu ya, khususnya ke teman-teman TRM gitu loh mengenai kuliah ke luar negeri. Buat teman-teman juga terima kasih yang udah nonton Botram episode kali ini. Semoga episode kali ini membantu teman-teman dalam mendapatkan informasi tentang perkuliahan lebih banyak lagi. Ibu Yuli terima kasih banyak atas kehadirannya Bu. Semoga kita bisa sama-sama. ngobrol-ngobrol lagi Bu. Amin. Terakhir Ya, kita mungkin seneng dadah banget. dulu Bu Oh, ke iya. teman-teman yang nonton gitu. Ya, Dadah. Terima kasih. Oke. Gimana teman-teman? Seru dan inspiratif banget kan obrolan kita di Botram tadi? Untuk itu jangan lupa saksikan episode-episode berikutnya karena kita akan menghadirkan obrolan yang lebih inspiratif dan menarik lagi. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.